Udah sensor kan? Halo? Nggak ada, Pak. Ini kalau khusus sensor nggak ada, Pak. Nggak ada, Nggak Pak, ada? khusus sensor. Belum, Nggak ada, Pak. Belum. Banyak ada. Nggak ada ya? Nggak Belum, ada. Pak. Kalau Pak Santoso ngajar apa? Metode pengukuran. Nah, meter pengukuran pakai apa? Pengukuran dan teknologi sensor. Iya sih. Nah, itu teknologi sensor kan? Nah, itu diajarin apa? Kemarin baru silabusnya, Pak, sama apa namanya, metode pembelajarannya. Nah, silabusnya apa yang diajarin? Tapi belum menginjak sensor sih, Pak. Enggak, silabusnya dia cerita apa di silabusnya? Sebentar, Pak. Saya takut bentrok-bentrok nih, tapi kalau saya lihat nih materi pokok bahasan ini ini adalah pokok bahasan instrumentasi analitik, lebih banyak ke sana. Nggak ada, belum ada ya? Belum ada, Pak. Nah, ini kalau saya udah buka juga bukunya kalau nggak salah ya. Saya share lagi ya buku ini bentar ya. Gimana cara share screen? Saya lupa. Lematin yang ini gimana caranya nih? Sampingnya mic, Pak. Di Sampingnya mic gimana? itu kan Di bisa samping kanan atas. Ini dia stop presenting ya. Di atas ya. Oke. Baik lagi ya. Ntar lu saya cari dulu bukunya ya. Nah, ini udah silabus. Oh ya, oke. Ini saya share screen yang buku utamanya itu yang Kandafur itu ya. Share screen lagi. Mana nih? Nah, ini. Nah, ini buku utamanya. Buku utamanya dia. Ya. Ini buku utamanya kalau kita lihat yang dibahas ya. Ini kita lihat yang ini aja ya, apa namanya? Ini kalau kita lihat ini semuanya adalah membahas masalah instrumentasi analitik ya, sesuai emang judulnya ini bukunya kan. Iya. Ya kan? Jadi ini dia membahas apa? Pertama sih ya adalah elemen namanya buku instrumentasi pasti ada dalam mengenai elemen apa namanya of analytic instrument itu apa aja, sensor, transducer segala macam sedikit dibahas gitu ya. Terus langsung masuk ke alat analitik kan. Nih, pertama colorimeter dan spektrofotometer. Ini kan langsung masuk ke visible ultraviolet. Di dalam ini ada apa? Berhubungan sama colorimeter ada AAS nih, absolute spektroskopi gitu kan. Urutannya teorinya gitu kan. Terus jadi langsung masuk ke apa namanya? Instrumentasi analitik. Tuh, ada infrared spektroskopi, spektrometer gitu kan. Nah, flame photometer sama aja nih spektroskopi tapi pakai flame yang dibakar cairannya sehingga terjadi apa namanya? Dieksitasi kan namanya atom misalnya kita kan ini alat mengukur secara atomik gitu ya jadinya. Nah, namanya atom kalau kita panasi kita bakar atom tersebut akan tereksitasi kan si elektronnya tuh berpindah dari kulit yang terluar menuju kulit yang terdalam gitu kan sehingga karena dipanasin. Nah, ketika pemanasan selesai dia akan balik kembali gitu kan. Jadi tereksitasi dia balik lagi, tereksitasi dia balik lagi. Nah, ketika dia balik dia itu memancarkan gelombang EM gitu kan. Dengan demikian gelombang EM-nya akan sesuai dengan beda energi setiap kulitnya gitu kan. Nah, itu karakteristik dari sifat atom tersebut. Nah, dengan kita membuat spektrum dari gelombang EM yang dihasilkan, kita bisa tahu dalam zat tersebut ada atom apa aja gitu kan. Nah, itu prinsipnya kan. Nah, jadi semuanya ke arah analitik nih kalau kita lihat. Nah, yang saya takut kalau saya ajarin ini, saya sih enak aja ini, seneng saya sih ini, bidang ini. Cuman apakah ini sistem instrumentasi berbohong nggak sih saya gitu ya? Ini kan buku utamanya nih. Kita lihat semua tuh, Raman, spektrometer, foto akustik, foto thermal,
Apa kita pakai aturan buku ini aja? Kalau saya pribadi sebenarnya maunya yang saya mau ajarkan adalah ini. Cuman saya takut disalahkan juga, kok nggak sesuai sama silabus gitu ya. Saya takut juga. Yang saya mau ajarkan sebenarnya yang menurut saya lebih ke arah sistem instrumentasi adalah ini. Cuma kalau saya ajar ini, saya takutnya nggak sesuai sama silabus gitu kan. Nih, kalau ini kan benar-benar semua apapun yang dibutuhkan dari suatu instrumentasi, sistem instrumen gitu ya. Pertama ya inilah ngomongan biasa, komponennya apa aja. Ini biasa penghitungan terus. Sensornya apa aja, digital inovasi apa aja, mekanikalnya apa aja, masalah motor penggeraknya, continuous drive segala macam. Nah ini adalah benar-benar semua materi yang ada yang dibutuhkan oleh sistem instrumen gitu ya. Bukunya kita lihat judulnya apa tuh ya, Engineering System Instrumentation gitu ya. Tapi kalau saya ngajarin ini, problemnya adalah melanggar silabus. Menurut Anda semua bagus yang mana? Serana pilihannya deh. Bagus yang ini, Pak. Yang Engineering System Instrumentation. Ya saya bingung. Yang mana bagusnya ya? Yang ininya apa namanya? Yang mesti diajarin gitu. Kalau saya sih lebih cenderung materi ini nih, sensor aktuator untuk Engineering System Instrumentation. Jadinya benar-benar materinya dari sensornya ada apa aja, pasti ngebahas sensor. Walaupun di tempatnya Pak Santoso nanti akan ada juga teknologi sensor kan ya. Iya, Pak. Tapi ini adalah bagian dari itu gitu ya, bagian dari sensor tersebut. Terus, tapi ini yang kalau di sini yang dibahas semua bagian gitu kan, sampai si aktuatornya juga dibahas gitu kan. Tapi ini bermasalah nggak ya? Saya takut disalahin saya. Atau kita patokan ikut aja aturan silabus ya. Aduh, saya ragu-ragu jadinya mau ngajarin yang ini. Disalahin nggak ya? Kalau yang itu berarti yang kita pelajari adalah ya instrumentasi analitik. Kalau yang menurut berdasarkan silabus. Nggak sesuai sama judul mata kuliahnya ya, Pak? Ya begitu kondisinya kalau melihat. Sekarang kita lihat silabusnya aja deh. Jadi kita ya. Dan tidak sesuai, mungkin yang membuat silabus itu berpikir seperti itu gitu kan. Makanya saya kok begini ya. Nih kalau kita lihat silabusnya, ini semuanya kan instrumen analitik, nggak ada yang lain. Iya, analitik. Iya sih Pak, kalau dari silabusnya analitik semua ya. Iya, makanya saya bingung. Bukunya juga jelas-jelas bukunya itu Handbook of Analytic Instrument. Buku pertama kan, itu buku pegangan berarti kan. Gimana ya? Menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut kamu begini, ntar saya dimarahin ya. Kan dimarahin. Rame-rame, Pak. Kesepakatan. Ya kamu mah nggak dimarahin, saya dimarahin. Sing sayanya mau ngajarinnya. Ya, kalau baiknya ngikutin silabus Ya? Iya. Ya udah kita pakai silabus aja lah, anggap aja di kuliah jadi instrumentasi analitik. Bukunya udah punya semua. Belum Pak. Kalau belum saya kirim ke WA gitu ya. Seperti biasa, kalau misalnya ini supaya nggak pada diem, jadinya dibagi menjadi kita sampai di UTS tuh berapa bagian ya? Mungkin 6 kali ya, karena kemarin saya nggak masuk ya. Sekarang juga mungkin hanya pendahuluan. Seperti biasa juga, ya. Oh, ini materinya nggak sampai UAS Pak? Apanya? Materi ini cuma sampai UTS atau sampai UAS? Nanti sampai satu UAS semester. Lah. Sampai UAS. Berarti masih banyak pertemuannya Pak. Masih banyak, tenang aja. Malah bisa berlipat-lipat 2 kali orang. Ya karena ini buku yang
Saya ini lagi ya, saya stop presenting aja. Klik ke view-nya. Saya pribadi sebenarnya nggak begitu menyukai pelajaran ini nih, metode ini, karena ya nggak sesuai sama judulnya sih, tapi apa boleh dibuat karena sudah jadi buku panduannya seperti itu, ya kita mesti terima lah apa adanya ya. Jadi biar saya jangan disalahin. Ya. Nah ini kan dia ada berapa bab nih. Ya. Sekarang kita lihat lah. Ini kan ini bab 1. Kita mulai minggu depan ya. Kan kita ada kita lihat. Oh ini teori semua, teori. Ini 94 ya. Ya berapa bab? Ini benar-benar analitik ya. Ada manfaatnya juga sih kalau misalnya kamu kerjanya dalam dunia lab, dunia penelitian bidang material science. Tapi kalau misalnya kerjanya nggak di dunia ini, nggak di dunia seperti ini ya, kali itu tapi. Waduh, kayaknya mesti dipilih ya. Banyak ya, Pak. Waduh, berapa kopi? Ini deh, saya jangan sekarang, saya bagi dulu, saya kirim, mudah-mudahan malam ini atau besok saya kirim ke WA group siapa aja yang mengerjakan untuk minggu depan kuliahnya, yang presentasi, yang yang memaparkan gitu ya. Nah, sekarang modelnya ini saya kayaknya ini mesti ada UTS UAS, nggak bisa UAS-nya nggak bisa hilang karena nggak bisa tugas. Saya bingung mau buat tugas apa kalau kondisi ini ya, karena kan kalau maunya saya kan sebenarnya UAS itu adalah sifatnya di prakteknya, realnya. Nah kalau ini kan realnya kan saya nggak yakin kamu punya alat-alat ini gitu kan ya. Nah, karena saya nggak yakin, kalau saya minta kamu mencoba alat ini di mana nyarinya gitu kan, ya akibatnya menyusahkan kamu. Jadi mau tidak mau kayaknya kita harus buat UTS dan UAS, nggak bisa hanya UTS aja gitu ya. Nah sebenarnya kalau level kamu kan mestinya kan nggak hanya UTS aja, mestinya ada suatu karya tulis gitu ya yang menjelaskan menjelaskan materi kuliah ini, tapi dalam sisi penerapan langsung gitu ya. Nah ini repot juga sih yang jadi penerapan langsung ini. Saya takutnya ada beberapa yang nggak bisa mendapatkan fasilitas tersebut, jadi akibatnya setengah mati kan. Udah dipastiin aja lah. Saya pastikan aja nggak ada karya tulisan, jadi semuanya seperti kayak kuliah anak S1 yang sifatnya ya udah kita teoretik aja. Karena saya takut ada beberapa orang yang nggak bisa mendapatkan fasilitas tersebut gitu ya. Nah kalau nggak bisa mendapatkan fasilitas tersebut kan akibatnya kan jadi apa ya? Jadi menyusahkan ya. Nah yang pasti satu buku ini harus selesai. Karena itu jadi karena tadi saya berapa tuh 22 bab ya. Ada kemudian 22 bab itu mesti dibagi menjadi sejeleknya 12 pertemuan. Ya, kita masih ada berapa sih? 8 ya? 8, Pak. 8. Iya. 22 ya. Ya, pokoknya saya pilihkan dengan 8, 16 nggak mungkin 16 pertemuan ya. Gimana caranya ya? Atau kelompok, Pak. Berdua. Oh, jangan. Ya, ini aja udah bingung. Kalau buat kelompok lebih bisa satu ngapain? Yang satu presentasi, yang satu ngapain? Ya, dua-duanya presentasi, Pak. Ya, Tapi bagaimana? waktunya bareng.
berarti kayaknya nggak semua materi. Aduh, 8 dikali 2 gimana caranya 16 pertemuan ya? Nggak mungkin 16 ya. Paling-paling kita bisa cuma 12 ya. Ya, yang beruntung aja lah, yang nggak, nanti saya ini aja saya buat ininya apa namanya? Kita berarti mesti ada 12 kali 12 kali kuliah, materi kuliah yang saya ambil dari segitu banyak buku, segitu banyak materi. Jadi Anda ya 12 oh nggak mungkin dong, 14 kali ya. Diusahakan ada 14 kali kuliah yang memberikan yang presenternya kamu, seperti kuliah kemarin gitu ya, presenter kamu. Jadi jangan, tolong buat yang tolong buat yang sebanyak mungkin materinya, yang selengkap mungkin. Jadi jangan prinsip, waduh saya nggak ngerti, jangan begitu. Semuanya juga pada nggak ngerti gitu ya awalnya. Jadi saya hanya pengen kamu yang minimal yang mau presentasi membaca gitu ya. Lebih bagus lagi kalau semuanya membaca. Dengan demikian kuliah ini jadi sifatnya berdiskusi gitu ya. Jangan seperti yang kemarin gitu ya, ada cuma nulis berapa halaman aja, akibatnya kuliahnya jadi saya anggap yang membuat seperti itu nggak membaca gitu ya. Kan harapannya kan adalah karena kuliahnya model begini, saya nggak tahu kondisi kamu di mana gitu kan, jangan-jangan cuman ada layarnya doang, kamunya lagi tidur-tiduran gitu kan. Nah, karena kenapa saya ngambil kondisi seperti ini, tujuannya adalah ya supaya minimal salah satu di antara kamu tuh nggak tidur-tiduran gitu kan. Lebih bagus lagi kalau semuanya berdiskusi gitu. Tapi kan kenyataannya kan kalau dipanggil ditanya juga ini diem semua, ini apalagi pada dengerin apa enggak, apa segala macam, saya nggak ngerti gitu kan. Jadinya terpaksa mengambil sistem seperti ini. Nah, minimal harus ada UTS dan UAS untuk penilaian. Nah, kalau tugas, gimana tugasnya? Ini materinya materi yang kadang-kadang kamu nggak ada lagi alat-alatnya ya. Tugas kita lihat berikutlah. Jadi misalnya saya nggak bisa ngebayang tugasnya, pokoknya lihat kita nanti aja lah. Pokoknya minimal harus dapat 2 nilai. Memangnya seharusnya ada tugas ya. Masa tugasnya tugas PR sih? Tugas PR apa, ngejawab sesuatu lucu-lucuan aja ya. Ya kita lihat nanti berikutnya. Nah, nanti saya buat daftar siapa aja yang mempresentasikan dan kapan gitu ya. Minimal bagi saya minimal harus ada 14 kali pertemuan, dan 14 kali tersebut disesuaikan dengan materi. Mungkin tidak semua materi buku ini dipresentasikan, minimal sejelek-jeleknya ada 14 bab atau lebih, karena bisa aja yang pendek saya gabung jadi satu gitu ya, supaya sesuai sebanyak mungkin materi yang dibahas gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Jelas, Pak. Nggak ada. Masalah waktu bisa dirubah nggak sih siangan dikit? Saya kan nggak bisa olahraga pagi jadinya nih, gara-gara ini jam 9. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siang Bisa, dong kalau Pak. bisa. Jam berapa, Pak, kira-kira? 1 Jam kek. berapa, Pak? Boleh, Oh, Pak. habis Hari ini zuhur ya, kami siang. kosong, Pak. Hah? Hari ini Atau kami pindah ke hari yang lain yang digabung ke yang ini.
Saya sebel kalau jam segini. Saya kan apa namanya darah tinggi nih, jadinya kan setiap hari harus olahraga gitu kan. Iya, Pak. Olahraga saya cuma jalan-jalan di treadmill doang gitu ya. Tapi kan harus lama sejam gitu ya. Akhirnya kalau jam segini saya nggak bisa. Iya, mepet waktunya, Pak. Bener, Pak. Iya. Kalau bisa di siang dong, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap. Ya kapan? Hari Selasa juga nggak apa-apa, Pak. Selasa? Atau bentrok sama kelas lain nggak, Pak? Ya, jangan kamu yang bentrok. Kalau saya sih nggak. Kita nggak ada kelas Enggak. hari ini. Kita kosong kok, Pak, Selasa Kosong, Pak. siang. Oh ya udah, Selasa aja. Oke, siap. Jam 2-an gitu kan sampai jam 5 gitu ya. Hah? Tapi jam ini kan. Jam 1 aja, Pak. Ya udah jam 1 boleh. Sorean. Jam 1 nggak tidur kamu? Enggak, Pak. Ya jam 1 ya. Jam 1 sampai jam 4 Iya, kan ini Pak. ya. 3, Oke ya. setengah 4 berarti ya. Setengah 4 Ini berarti, mulai Pak. minggu depan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Saya susah kalau jam segini saya nggak bisa tadi, ini nggak bisa. Apa namanya? Ini Pak kalau misalnya habis kelar ini kan aduh udah males lagi. Pak pagi-pagi kan langsung bangun mau minum-minum dulu dikit segala makan gitu makan pagi langsung olahraga. Biasanya mulai itu jam setengah 7, setengah 8. Baru bisa. Oke. Ya jadi kita mulai minggu depan Iya. ya jam 1 ya. Baik, Pak. Jam 1. Nggak ada masalah kan? Enggak, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Aman. Kamu ini sebenarnya sekarang semester berapa sih? 2, Pak. Semester dua. 2, Pak. Saya lihat kayak kamu tenang-tenang aja ya, nggak mencari dosen pembimbing. Ada ininya, Pak, kemarin dari jurusan ada waktu-waktunya, Pak. Nggak bisa langsung. Kalau kamu nyari, bukan begitu. Saya kasih tahu ya. Kalau kamu ngikutin aturan itu, nanti kamu kena telat. Kan kamu kan nggak mau lama-lama kan, maunya 2 tahun doang kan. Iya, Pak. Kalau perlu 1,5 tahun gitu kan. Nah kalau kamu mau 2 tahun, sekarang kamu 2 tahun pertama, kapan kamu mulai penelitian? Tapi memang susahnya sekarang lagi pandemi sih ya, jadi kamu nggak bisa ketemu ya. Seharusnya kalau kamu mau 2 tahun, dari sekarang tuh kamu sudah mencari materi dan sudah mulai. Jangan diam-diam aja. Tapi memang mungkin karena kondisi pandemi jadinya susah juga kalau kamu mau cari mau ketemu siapa gitu kan. Ke kampus nggak ada orang. Kalau ada orang pun nggak mau ditemuin. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau saya sih saranin kalau kamu mau 2 tahun dari sekarang nih sudah punya pegangan kamu mau ngerjain apa. Atau kamu sudah punya sendiri materinya. Udah sih, Pak. Ya kalau udah punya buat proposal cepet-cepet lah. Kan proposal kapan kamu mestinya? Proposal semester 3, Pak. Semester 3 ya, Pak, proposal. Semester 3 nggak bisa semester sekarang nih. Nggak bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Kemarin IRS-nya belum ada, Pak. Waduh, kalau semester 3. Berarti kamu di program memang minimal pun harus semester 4 lulus gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak bisa ngejar di 3 semester gitu ya? Nggak bisa, Pak. Enggak, Pak. Tapi kamu sudah punya materi sendiri kan? Udah banyak maksudnya. Saya hanya mengingatkan aja gitu, jangan sampai kamu belum punya apa-apa. Terus di semester 3 bingung nyarinya apa. Mestinya kalau kamu ini kalau mau cepat mau pas di 2 semester, ini sekarang ini sudah kerja mestinya. Karena kan pembimbing itu kan tergantung nasib-nasib kamu kan. Kalau dapat yang enak, yang cincai gitu kan, masalahnya selesai. Tapi kalau dapat yang enggak, nah masalahnya kan bertambah terus tuh, nggak kelar-kelar ntar. Apalagi kamu sekarang diminta apa ininya keluarannya? Kalau kamu?
Halo? Harus ikut konferensi internasional atau harus Eh, jurnal? Konferensi sih Pak. Oh, kalau konferensi mah bukan mahal aja bayar. Iya Pak. Lebih enak lagi kalau sekarang kan konferensi murah. Nggak perlu publish kan, hanya ikut aja doang kan. Iya Pak, oral sih Pak. Iya, maksudnya hanya ikut doang kan. Kayaknya sih iya. Jadi hanya butuh apa namanya? Hanya butuh apa namanya tuh sertifikat doang kan bahwa kamu oral gitu kan. Oral ya Pak. Wah, kalau sekarang kamu enak tuh cuma 200.000 bayarnya. Paling mahal kan. Sama Apa? publikasinya juga kayaknya. 2 kalau nggak salah, Pak. Nggak tahu nggak? Kamu yang tahu dong. Maksud saya yang tahu. Saya malah nggak tahu. Kalau publikasi kan konyolnya publikasinya apa? Proceeding atau jurnal? Proceeding Pak. Bunyi lumayan tuh ya. Kalau misalnya sampai apa dilihatnya? Hanya diterima aja atau sampai publish? Sampai akses. Sampai diterima aja. Accepted doang. Nggak saya publish. Kalau bisa sampai publish sih Pak. Jangan kalau bisa. Kamu tuh berpikirnya jangan begitu. Berpikirnya kan kalau publish setahun kemudian kamu ngapain nungguin? Iya, jangan begitu. Hal-hal yang kecil-kecil itu tolong diperhatiin. Jangan sampai nanti ngejegal kamu. Yang kesian anak S2 medis tuh kemarin. Dia sudah selesai. Tes sudah selesai, mau sidang. Ternyata dia ngambil datanya di RSCM tanpa izin. Giliran mau sidang, pengujinya orang RSCM bilang, loh ini kok nggak ada izinnya, nggak boleh sidang. Akibatnya nambah 1 semester, dan nambah pun nggak jelas lagi kondisinya. RSCM nggak mau ngeluarin izin. Bagaimana tuh kalau begitu? Jadi hal-hal yang kecil-kecil tuh jangan dianggap sepele, gitu-gituan. Dan sama kayak kamu, tiba-tiba permintaannya kamu nggak tahu, lupa, kamu nggak sadar, tiba-tiba harus publish gitu kan, ternyata belum, nggak bisa sidang kamu, nunggu terus. Jadi gitu-gitu dibaca dengan benar, jangan sampai enggak ya. Oke, kita aja kuliahnya di sini dulu. Ini bukunya saya taruh, nanti akan saya taruh di di grup buku ini gitu ya. Mudah-mudahan malam ini saya sudah bagi ke 8 orang tersebut apa aja yang harus dia buat ya untuk kuliah berikutnya. Saya akan buatnya mungkin sampai akhir semester gitu ya. Karena di sini ada 8 orang, ada kemungkinan, aduh gimana caranya ya? Kan kalau 8 orang, kalau kali 2, 16 kali presentasi, sedangkan nggak mungkin 16, cuma 14. Apa yang saat nanti kayak saya buat ini aja kali dia 2 gitu ya, berbarengan gitu ya. Jadinya sebagian ada 2 orang, materi A, materi B digabung gitu ya, biar jadi pas ke 8-8-nya presentasinya 2 kali gitu ya. Iya Pak, gitu aja. Iya Pak. Gitu aja ya. Iya, Gitu Pak. aja Pak. Iya, boleh, Pak. Oke, kayaknya sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya, yang belum kasih kuliah. Tapi saya minta tolong jangan yang kayak kemarin-kemarin ya. Iya Pak. Ya Pak. Cuman 4 lembar, aduh, enggak maksudnya kamu kalau bisa ngerti lebih bagus nerangin gitu ya. Kalau enggak pun enggak jadi masalah, tampilin aja kan kita bahas nantinya gitu. Jadi jangan merasa apa namanya, wah saya nggak ngerti, saya nggak ini, jangan begitu ya. Pokoknya tampilin aja urutannya semua. Ini hanya supaya berharap kamu itu membaca gitu ya. Jangan sampai saya
saya terus terang udah 2 semester, 3 semester yang gini ya. Bukannya makin enak ngajarin, makin stres karena kebiasaannya gitu, perasaannya jadi kayak perasaan dicuekin orang gitu nggak? Jadi saya ngomong, saya nggak tahu nih orangnya Iya Pak. Iya, Pak. orang dengerin saya apa enggak sih. Jadi ternyata hal seperti itu tidak terjadi di saya, hampir di semua dosen. Salah satu di antara saya kesian Pak Jati itu. Dia stres tanpa dia sadari gitu. Akhirnya dia vertigo. Vertigonya makin parah. Aduh. Dia nggak bisa sholat, ini nggak bisa dia nggak bisa sholat sujud, nggak bisa dia, jatuh langsung. Stres itu, gara-gara stres. Kita nggak sadar, tapi ada perasaan gimana ya, namanya kebiasaan ngajarnya tatap muka, bisa merhatikan. Sekarang kondisinya ngajar, kita nggak ngeliat orangnya, terus ada perasaan, ini kita dicuekin nggak ya? Itu yang susah ngilangin perasaan itu tuh. Enggak kok Pak, nggak dicuekin Pak. Bukannya saya sih. Enggak Pak. Kita tetap dengerin kok Pak, nggak nyuekin. Iya Pak. Bukannya itu kondisi mental kita nih. Dosen ternyata nggak ada. Saya berapa hari lalu ada tamu dari ada profesor dari mesin, sama kondisinya dia. Jadi banyak sekali semua dosen itu begitu karena kebiasaan belum bisa merubah gaya kuliahnya gitu ya, dengan gaya kuliah yang cuek, yang nggak penting. Jadi kayak apa, boleh dibilang kayak gaya kuliah di TV gitu kan, nggak perlu nanya, nggak perlu. Nah itu belum bisa tuh banyak dosen di UI, makanya banyak yang sakit. Saya Pak Jati yang kesian tuh, dia bilang, "Jat, lu udahlah, jangan dipikir, jangan stres." Enggak, dia stres itu pasti. Kondisi seperti itu banyak yang begitu, yang makin macam-macam deh kondisinya. Dan masalah ini nggak tahu kapan selesainya lagi. Jangan-jangan kamu lulus juga belum selesai masalah ini nih. Masalah COVID. Iya, nunggu vaksin semua kali Pak. Ya, sekarang mau vaksin bagaimana? Indonesia mau vaksin sehari berapa coba? 2 juta aja nggak kelar-kelar, Pak. Sehari cuma 20.000 kan? Iya. Mampunya. Kalau sampai 200 juta orang ya 200 sampai juta berapa kali 2 540 juta bagi 60 berapa tahun? 10 tahun lebih itu, Pak. Gak mungkin. Aduh. Kitanya nih tahu dah. Akan begini, jangan-jangan begini terus, yang lain udah selesai gitu terus begini. Tapi nggak mungkin juga kan, kalau kita begini yang lain selesai, orang lain pada ketakutan juga kan sama kita kan. Iya. Ya, tahulah, nikmatin aja hidup ini dengan kondisi yang sekarang ada. Oke, kalau nggak ada, pokoknya saya usahakan malam ini saya sudah taruh di WA. Kalau buku sih langsung, yang saya mau taruh di WA yang saya janjikan adalah materi yang akan dipresentasikan. Ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Mulai minggu depan, pokoknya mulai jam 1 ya. Iya Pak, jam 1 siang. Iya Pak. Oke. Siap. Yuk, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Tuh. Kan baliknya lagi. Nggak bisa lagi. Woi. Aduh, dia. Stop sharing, Pak. Stop sharing. Iya Pak. Oke ya. Semua. Iya Yuk. Pak. Pak. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Pak.